pemerintah sudah melakukan pembangunan menuju super premium tadi. Iya. Sudah terjadi di sana. Sudah terjadi. Artinya fakta yang ada bahwa Labuan Bajo yang dulu dengan Labuan Bajo sekarang itu sudah beda. Benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Artinya kan nilai alam sesungguhnya itu sudah sekian persen terkuras ini. Saya berharap dengan pembangunan-pembangunan yang ada. Saya berharap jadi kita jangan menggadaikan keindahan republik ini atau keindahan pulau ini dengan iming-iming dolar yang banyak. Pak Yanes dan sahabat Suara Flores lainnya, saya mau mengatakan bahwa premium dan super premium itu sudah terjadi. Jadi bagi orang Flores tidak ada pilihan hari ini. Harus menerima kondisi saat ini. Dia harus menerima kenyataan hari ini. Tapi yang perlu satu dua hal saya sampaikan sebagai pengalaman saya adalah bahwa patut diingat baik-baik bahwa pariwisata Flores pada dasarnya tidak tumbuh atau berkembang di atas slogan premium dan super premium. Jadi saya kembali lagi bahwa super premium itu sebetulnya suatu penilaian, suatu justifikasi dari pandangan orang tentang kita. Ya. Bukan apa yang kita katakan tentang diri kita sendiri. Pada umumnya kebiasaan kita orang Indonesia, orang Flores begitu, ya bukan orang yang selalu membanggakan diri sebagai orang yang paling hebat, sebagai destinasi yang paling hebat. Karena dalam perjalanan waktu itu kita sudah terbiasa tumbuh dari apa adanya, dari kealamiahan, dari apa yang Tuhan sudah kasih, dari kesederhanaan, dari kejujuran, dari ketulusan, dan hal-hal itu bisa menjadi menjadi indikasi atau bisa menjadi penilaian orang bahwa oh ya, sesuatu yang terjadi di sana itu indah sekali, baik sekali, atau mengesankan sekali. Lalu orang bicara tentang itu soal grade lah. Orang bicara soal derajat, ya, premium, super premium. Oleh karena itu yang perlu saya sampaikan hari ini, karena ketidakberdayaan kita melihat semua apa yang terjadi, saya hanya perlu wanti-wanti kepada sesama praktisi, kepada semua teman-teman pegiat pariwisata dan terutama masyarakat pariwisata Flores pada umumnya, supaya tetaplah kepada jati diri kita, tetaplah membangun Flores dengan penuh dedikasi, dengan baik, merawat apa-apa yang ada. Kita sudah terkenal sebagai destinasi ekowisata, sebagai destinasi petualangan, sebagai praktisi, sebagai tempat heritage daripada fauna dan flora di masyarakat dunia. Jadi Komodo dan Taman Nasional sebagai tempat konservasi itu mudah-mudahan penanganan konservasi yang sedang berjalan itu tidak diruntuhkan oleh semangat pembangunan yang terlalu berlebihan sehingga dia berubah menjadi eksplorasi dan eksploitasi. Memang kita khawatir, banyak orang protes, banyak orang tidak suka, tapi bisa apa kita hari ini? Semua sudah terjadi. Jadi kita hanya perlu menyiasati diri kita saja. Yang abadi adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Itu harus diingat baik-baik. Jadi sesuatu yang sangat artifisial dan lain-lain itu hanya momental saja. Dan saya kira Bapak Presiden dengan segala hormat dan dengan penuh kerendahan hati, andai kata suatu waktu Bapak Presiden, misalnya setelah isu-isu premium dan super premium ini terlewati begitu, barangkali di belakang Labuan Bajo masih ada Flores yang penuh sensasi alamiah dan lain-lain. Barangkali satu waktu Bapak bisa datang dan menginap di homestay rakyat, ya, di satu tempat-tempat yang memang didesain dengan cara yang lebih natural dengan alam Flores. Tapi tentu saja dengan satu perjuangan yang panjang supaya kawan-kawan yang di balik Labuan Bajo supaya hari ini jangan tereuforia terlalu dengan premium dan super premium itu. Jadi super premium dan premium itu satu kata sifat yang diletakkan untuk menilai sejauh mana kita. Jadi cara orang menilai supaya kita jangan jadi bumerang gitu. Sampah masih ada di mana-mana, pembangunan infrastruktur masih banyak diperlukan, tapi
ruang-ruang alami, konservasi dan perlindungan kepada flora dan fauna dan tradisi budaya yang ada di Flores itu yang menjadi tujuan utama hari ini harus kita jaga, supaya kedaulatan di kampung-kampung, supaya cara-cara kita di menjaga warisan budaya kita supaya tidak tercemar oleh nafsu premium yang serba eksklusif itu. Jadi nafsu itu banyak mengubah tingkah laku kita, karena sedikit-sedikit orang bilang premium, sedikit-sedikit orang bilang super premium, tapi banyak hal yang belum kita. Jadi loncatan derajat itu jangan sampai menimbulkan bumerang bagi kita di kemudian hari. Jadi kerja keras. Jadi para pemimpin, masyarakat dan lain-lain harus mulai dengan budaya sikap yang lebih menunjang kepada slogan-slogan yang kita milih. Kalau tidak, kita hanya menunggu waktu kapan kita diolok-olok dan jatuh oleh gelar-gelar yang kita ada, yang kita punya sekarang. Oke. Artinya sekarang kan pemerintah sudah melakukan pembangunan menuju super premium tadi. Iya. Sudah terjadi di sana. Sudah terjadi. Artinya fakta yang ada bahwa Labuan Bajo yang dulu dengan Labuan Bajo sekarang itu sudah beda. Benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Artinya kan nilai alam sesungguhnya itu sudah sekian persen terkuras ini. Saya berharap dengan pembangunan yang ada. Saya berharap begini, pemerintah saya sebagai pengayom, sebagai fasilitator, sebagai pembina, saya berharap mereka mau mendengarkan kritik dan masukan-masukan yang konstruktif. Jadi kita jangan menggadaikan keindahan republik ini atau keindahan pulau ini dengan iming-iming dolar yang banyak. Kita harus bisa mulai menata dari anak negeri sendiri, mulai mengelola. Jadi konsep-konsep yang akan diterapkan oleh berbagai korporasi, oleh berbagai jaringan-jaringan bisnis, marketing dan lain-lain itu silakan saja gitu, tapi jangan membatasi ruang-ruang publik dan kepentingan yang ada dan tata ruang yang ada itu menjadi kepentingan segelintir orang per orang atau segelintir korporasi-korporasi. Harus mulai mendengar masukan-masukan dari rakyat supaya jangan ada, ini soal waktu. Kapan saja euforia itu akan terhenti, itu bisa terhenti kapan saja. Kalau ada ketidakadilan atau ada keluhan-keluhan dari warga, dari masyarakat lokal dan lain-lain, coba buka mata telinga untuk mendengar lalu berdialog dengan baik supaya pembangunan itu tetap selaras dengan dengan apa yang diinginkan oleh jati diri orang Flores itu. Sebab kalau tidak, di kemudian hari sudah pasti kawan-kawan saya di Labuan Bajo itu akan menjadi Thailand, akan menjadi Singapura, akan menjadi Bali, akan menjadi apalagi Amerika, atau akan menjadi Eropa. Silakan. Tapi yang Flores di bagian belakang ini, dia harus tetap menjaga keunikan Flores, karena kita menjadi terkenal di mata dunia karena originalitas itu. Jadi biarkan pembangunan itu bertahap bergerak menuju kepada kualitas yang makin baik. Kualitas itu sederhana saja, soal pelayanan, soal fasilitas, dan terutama nilai pada nurani, kejujuran. Itu di mana-mana di seluruh dunia, suatu daerah, satu wilayah dengan kapasitas seperti itu biasa menjadi daerah-daerah favorit. Oke, sahabat Suara Flores, demikian dialog singkat kami bersama praktisi pariwisata dari Pulau Flores atas nama Bapak Heri Bertus Ajo. Nantikan kami pada pertemuan berikutnya. Salam hormat dan sampai jumpa.